Anda menyaksikan Nation Hub bersama saya Syafina Nasyar. Pemirsa, ekonomi Kota Makassar terus menanjak pasca pandemi COVID-19. Selama 2022, ekonomi kota tumbuh 5,4% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang cemerlang ini didorong mulai dari pulihnya sektor bisnis, perdagangan, hotel, restoran, hingga properti. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui potensi wisata di lorong-lorong yang tersebar di Kota Makassar juga terus digiatkan. Tidak hanya ekonomi yang tumbuh pesat, inflasi Kota Makassar juga terkendali selama Juli lalu. Inflasi Kota Makassar tercatat 3,49%, turun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 4,9%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus melaju pasca pandemi COVID-19. Selama 2022, perekonomian kota terus tumbuh 5,4%, naik dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,47%. Tingkat inflasi juga terkendali selama bulan Juli lalu. Lantas apa yang sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Makassar? Untuk bisa membahas hal ini, kita telah bersama dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, atau yang biasa dipanggil dengan Dani Pomanto. Selamat malam Pak Dani, apa kabarnya? Selamat malam Mbak Sabinas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia, Pak. Sama-sama, kami juga bangga bisa di sini. Iya, Pak, ini menarik sekali jika kita melihat perkembangan ekonominya 5,4%. Ya. Ini artinya secara angka berada di atas dari perekonomian nasional. Apa sebenarnya sektor yang mendukung perekonomian di Makassar ini, Pak? Jadi Makassar memiliki 4 core ekonomi yang menjadi penopang ekonomi kita. Yang pertama adalah trading atau perdagangan, yang kedua adalah jasa, yang ketiga adalah properti, yang keempat adalah konstruksi. Konstruksi. Dan ada satu sektor yang sekarang cukup menggeliat adalah sektor makan minum. Restoran. Restoran, hotel dan restoran. Nah, memang kami belajar dari pandemi kemarin sehingga kami meriset kembali ekonomi kita, di mana secara bersamaan kita memperkuat mikroekonomi kita, di mana program lorong wisata ini adalah program untuk membangun mikroekonomi yang kuat. Nah, sehingga tampak betul di BPS bahwa Gini rasio kita menjadi menyempit, yang dari sebelumnya sempat 0,404%. Iya, bagaimana dengan sektor pariwisata, Pak? Dari 4 yang Bapak sebutkan tadi kan sebenarnya belum ada sektor pariwisata. Kalaupun ya ada dari perhotelan makan itu. Minum sebenarnya. Makan minum dan restoran, ya. Ya, jadi pariwisata itu intinya makan minum. Jadi apa namanya income kita itu dimakan minum. Nah, makanya kita juga mempromosikan Makassar, merebranding Makassar, kota makan enak. Iya betul, saya sepakat Pak. Kalau ke Makassar nggak makan enak, rasanya belum ke Makassar ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Dan inflasi pada 2020 lalu ini juga sebenarnya berada di angka yang negatif, lalu berubah menjadi positif di tahun berikutnya menjadi di angka 4% hingga 5%. Apa saja sebenarnya Pak dampak yang terlihat dari ekonomi yang bergeliat ini? Ya, kalau update terakhir bulan lalu, ya kita sudah 2,54% inflation rate-nya. Berarti per 2023 ini ya Pak ya? Inflation rate. Kalau inflation rate yang bulan lalu kan kita per bulan. Kalau iya betul. Inflation rate memang kami butuh, memang sebenarnya kami sudah mengusulkan kenapa ekonomi growth tidak bulanan juga. Kan kalau di provinsi diukur triwulan. Iya. Ya, saya berharap memang paling tidak triwulan lah, sehingga kita ada navigasi di dalam membuat kota ini lebih menggeliat, lebih sehat dalam berekonomi, dan kita bisa melihat keseimbangan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro, faktor-faktor makro dan mikro. Kenapa? Karena kita ingin Gini rasio ini makin hari makin menyempit. Karena apa gunanya kita ekonomi growth naik tapi tidak dinikmati oleh masyarakat banyak. Iya, nah dampak yang real dirasa oleh masyarakat dengan adanya penglihatan ini apa Pak? Apakah UMKM yang sudah mulai bangkit lagi seperti apa? Kelihatan di kegiatan-kegiatan, festival-festival kami sangat ramai. Dulu kami buat festival itu free. Nah, terakhir kami berbayar, tetap ramai. Itu tandanya bahwa orang mau spend money yang begitu antusias karena mereka pegang uang cukup banyak. Yeah. Nah, kemudian kita bisa lihat gampang ukurnya. Ukurannya itu di restoran. Jadi orang Makassar itu kan di rumah juga makanannya udah enak. Tapi kalau dia sampai keluar makan, itu tandanya bahwa dia cukup punya uang untuk leisure lah dengan keluarga.
Kalau dari segi investasi Pak, dengan adanya kembalinya menggeliatnya ekonomi, apakah investasi juga terus tumbuh? Iya, memang yang dominan adalah properti. Kami juga beberapa investasi yang kami tawarkan dari pemerintah Kota Makassar di samping pelibatan swasta, misalnya sekarang sudah sebentar lagi kita akan menandatangani kontrak dengan perusahaan untuk yang waste to energy itu sekitar hampir 3 triliun. Kemudian sementara kami menawarkan program-program yang sudah iPro di BKM, Badan Penanaman Modal di BPM. Nah kemudian ada beberapa properti-properti yang memang bernilai tinggi karena dia ada di downtown dan kawasan reklamasi. Nah sehingga itu yang memacu dan memicu ekonomi kita cepat recovery dan terus naik. Dulu pernah kita 8,79 kota. Ya ini menarik karena kalau misalkan dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, justru sektor properti yang paling terdampak atau paling terpuruk. Tapi di Makassar justru memiliki dampak yang berkebalikan. Artinya bagaimana juga Pak dengan penyerapan tenaga kerja? Karena banyak sektor yang kembali bergeliat di Makassar. Dalam BPS, dalam statistik terlihat betul bahwa ada penurunan pengangguran. Dulu waktu pandemi ada 15% sekian, kemudian 2 tahun lalu 13%, sekarang 11%. Itu pun kami tidak terlalu puas dengan 2 digit, mestinya sudah 1 digit. Berdiskusi dengan perbandingan data-data antara kemiskinan yang menurun, kita sekarang 4,5 sekian, menurun dari sebelumnya 4,8, kemudian Gini rasio yang merapat, dalam tafsir statistik bahwa sebenarnya pengangguran ini ada hubungannya dengan urbanisasi. Jadi orang yang datang ke Makassar itu dapat kerja, tidak miskin lagi, tapi dia panggil keluarganya 10 orang lagi masuk. Jadi akhirnya datang, ya peran-peran sentral inilah yang menyebabkan Makassar tetap penganggurannya 2 digit, walaupun kemiskinannya turun. Kan aneh, mestinya kalau 2 digit kemiskinan naik, ini turun. Mestinya Gini rasio juga makin menjauh, tapi ini makin mendekat. Jadi harus dilihat dalam sebuah anatomi statistik perkotaan lah, kira-kira begitu. Iya, menarik juga jika kita membahas terkait tentang inflasi dari 5% sekian di tahun 2020, sekarang berarti 2,49. 2,49 di sampai dengan bulan terakhir di tahun 2023 ini. Sebenarnya apa saja Pak indikator yang bisa menahan atau mungkin program apa yang berhasil Bapak lakukan di tahun-tahun sebelumnya? Pertama monitoring, kami monitoring tiap hari harga-harga pangan, terkhusus pangan. Karena kami bagian daripada sampling Sulawesi Selatan. Kemudian kami membuat operasi khusus. Nah, di monitoring itu dengan kita pakai sistem digitalisasi, pakai smart city, kita monitoring kecenderungan naiknya. Kalau dalam bacaan statistik codingnya menandakan bahwa ini cenderung naik, maka kita akan bikin operasi khusus. Seperti kemarin beras. Nah, operasi khusus kami itu dari pemerintah kota itu ada 2 hari, Selasa dan Kamis. Sedangkan dari Bappenas itu hari Senin. Jadi kita kombinasikan antara intervensi pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan intervensi Kota Makassar. Nah yang menarik adalah kami punya 10 mobil truk namanya mobil inflasi. Mobil yang kita menjual misalnya beras, kita bikin operasi beras di pasar-pasar. Itu rata-rata minimal 2 ton dalam 1 hari, dalam 1 pasar. Itu langsung di pasar. Sehingga pedagang-pedagang yang berani spekulasi tidak akan berani spekulasi. Apalagi kita dibawa kadang-kadang di head, kadang-kadang kita hantam di bawah head. Sehingga akhirnya semua komoditi yang cenderung naik akan lebih stabil. Itu yang kami lakukan di Makassar. Monitoring dan operasi pasar ini apakah juga terus dilakukan sampai sekarang? Mengingat sekarang juga ada ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi harga pangan juga Pak di Makassar. Iya, ini kan kita melewati El Nino yang begitu. Tidak pernah Makassar mengalami kemarau panjang seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin mulai dari kebutuhan air kita distribusi dengan baik, karena itu bahaya juga ya, termasuk kemarin ada gas sedikit, gas melon itu ada sedikit bergejolak, tapi kami dengan Pertamina sudah mengatasi dengan baik tentang distribusinya, begitupun dengan PLN, begitupun dengan Bulog, misalnya ketersediaan beras, saya langsung cek langsung, sehingga kami bisa melihat langsung bahwa beras untuk Makassar itu cukup sampai Desember, jadi tidak usah panik. Di samping operasi pasar, kemudian kami punya setiap kelurahan punya kontainer. Nah di kontainer itu kami buat operasi pasar juga. Jadi kami operasi pasar mendekati pasar
pasar sesungguhnya maksudnya masyarakat Iya. dan pasar yang apa namanya Yang menjualnya. menjual ya. Jadi dua arah ini sehingga semua komoditi itu bisa terkontrol Berarti yang baik. konsumen juga kita ada operasinya, produsen juga ada ada sebagai operasi. penjual juga ada Iya. operasinya. Karena biasanya memang faktor terbesar yang mempengaruhi inflasi ini kan memang datangnya dari pangan ya Pak ya. Iya, betul. Target inflasinya Pak, apakah ini sudah sesuai dengan target Bapak di angka 2,59 ini atau Ya. masih bisa lebih baik? 2,49 untuk bulan kemarin sebenarnya masih tinggi sedikit dari angka nasional. Tapi untuk kota-kota besar seperti Makassar, kan apa namanya inflasi ini ibarat seperti tekanan darah. Tidak boleh terlalu tinggi, dia Tidak boleh kolaps terlalu juga, rendah. tidak boleh terlalu rendah. Kalau kota Makassar sudah di bawah 3, saya kira udah bagus sekali. Karena kapan dia sampai 1% itu menandakan ada lemahnya pasar. Jadi kemampuan atau ability to pay masyarakat menjadi lemah. Itu bisa saja kita curigai, jangan sampai inflasi ini terjadi karena masyarakat tidak punya kemampuan bayar lagi kan begitu. Nah sehingga saya kira sekarang paling ideal ya 3 minus 1 plus 1. Oke, 3 plus minus 1 itu berarti memang masih dalam range ukuran baik untuk Makassar ya Baik, Pak ya. ya. Jika kita berbicara tentang sektor lain, menarik jika berbicara tentang sektor wisata di luar Makan Enak Makassar ya Pak ya, di luar Makan Enak Makassar. Bapak juga mendorong adanya program lorong wisata. Ya. Program apa itu Pak? Jadi lorong wisata memiliki adalah program lorong di mana lorong adalah city cell. Kalau kita ingin membangun Makassar, kita harus membangun dari selnya, bukan dari face off-nya atau kosmetiknya di muka saja bukan, tapi seluruh tubuh kita. Yang menarik adalah ini berdasarkan dari inisiasi masyarakat dan yang paling menarik adalah masyarakat berekonomi di dalam. Di mana UMKM dibina, kemudian dimasukkan inkubasi, kita punya inkubator center, yang kemudian kita create mereka menjadi startup lorong. Ada 21 konten di dalamnya, termasuk circular ekonomi, termasuk pemberdayaan perempuan, termasuk city farming, termasuk food security, termasuk inflation control di dalam. Karena kemampuan orang membeli sayur tidak perlu lagi membeli cabai yang kadang-kadang membuat inflasi jadi pedis. Ini kan cabai paling pedes fluktuatif ya, Pak, inflasinya. ya. Ada bawang di situ mereka tanam sendiri. Sehingga kemampuan masyarakat itu untuk mandiri, tidak ke pasar lagi, ya termasuk ikan tawar dan termasuk lobster air tawar mereka. Bisa hasilkan sendiri, bisa Maksud sendiri budidaya dan mereka sendiri. sudah menghasilkan uang. Menghasilkan uang dan kita membentuk institusi namanya Lorong Wisata yang kita sebut Dewan Lorong yang kita sebut The Lord yang terdiri atas 3 komponen, millennials, jadi millennials leader, kemudian woman leader dan charismatic leader, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya isi dari lorong wisata itu nggak hanya sektor wisata seperti namanya ya Pak, sebenarnya banyak sekali indikator di dalamnya. Oh iya, 21 konten. Lorong wisata itu menggambarkan dari abandoned lorong menjadi lorong yang enak dikunjungi. Artinya dulu lorong orang seram untuk mengunjunginya, sekarang sudah orang mengunjungi. Bahkan sekarang restoran-restoran lorong jadi berkembang baik dan mereka kalau dilihat di endorse di Instagram itu mereka sangat-sangat antusias sekali dan enak dan itu sudah menjadi jadi objek wisata di situ. Contoh satu keberhasilan dari lorong wisata ini ada di mana Pak? Atau ada tempat tertentu atau ada contoh Oh banyak, tertentu? ada 2077. Bisa pilih di mana. Saya kalau terima tamu misalnya duta besar, itu saya terima di lorong. Ya, kemarin kami menerima pejabat tinggi 43 pejabat tinggi Singapura yang benchmarking ke Indonesia, mereka ke Makassar, terimanya di lorong. Jadi bahkan rapat-rapat hari Senin itu harus di lorong. Jadi SKPD itu harus bikin acara setiap rapat di lorong, memilih lorongnya di mana, mereka membayar makanan semua situ, jadi hidup ekonominya. Iya, dan Iya. itu masih akan terus dilakukan. Apa sih Pak dampak yang diharapkannya terhadap masyarakat dengan adanya lorong wisata ini? Yang pertama tentunya masyarakat punya kegiatan, sehingga kalau dia punya kesibukan, makanya munculnya bisnis-bisnis baru tentunya mengurangi pengangguran sebenarnya. Pengangguran bukan hanya pekerjaan jadi pegawai kan, Iya. tapi jadi bisnismen itu bagian yang paling baik. Nah kemudian yang ketiga ada entrepreneurship di dalamnya. Yang keempat yang paling mahal adalah social cohesion. Bagaimana kohesivitas sosial itu menjadi terbentuk dalam kelompok. Dan kami sudah melengkapi dengan secara metaverse. Kami punya 4 kamera setiap lorong. Sekarang kita sudah mendekati 8.000 kamera. Dan mereka bisa mengawasi sendiri lorongnya mereka. Jadi mereka bisa mengakses live. Jadi dia bisa lihat anaknya lagi main di lorong. Dia bisa kontrol kemana-mana.
Ini bisa dipraktekkan. Kami juga bisa langsung mengontrol. Sehingga kriminalitas menurun, produktivitas meningkat, image Makassar yang tadinya jadi kota demo, kota kekerasan, menjadi kota yang humble, yang memang yang sombere, yang memang itu bahasa Makassar. Ini kan cuma pengaruh layar kotak aja. Mestinya Makassar itu kota yang sangat happiness. Happiness index kita termasuk terbaik Indonesia. Iya, sepakat Pak. Saya pernah berkunjung ke Makassar dan makan mie titi bawa pulang sambal kuning itu adalah paling nikmat Pak dari Makassar. Begitu juga baksonya kan enak juga. Iya, berbicara tentang pembangunan manusia Pak, saya ingin tahu program-program apa yang Bapak lakukan di Makassar ini untuk meningkatkan indeks ini Pak. Iya, jadi memang intinya adalah SDM. Kami di pendidikan memiliki sebuah program namanya revolusi pendidikan. Di mana dan semua harus sekolah. Kami ada di setiap kontainer, kami punya pemburu anak tidak sekolah. Pemburu anak tidak sekolah? Dia nyari anak yang tidak sekolah, supaya kita harus sekolahkan. Contoh kemarin, PPDB kemarin satu contoh. Banyak daerah ribut tentang tes anak-anak masuk sekolah. Kan ribut. Di Makassar tidak ribut, karena kita punya tiga jalur. Kalau di Indonesia kan cuma punya 2 jalur. Sonasi dan non sonasi. Ya. Kalau kami tidak, sonasi, non sonasi, dan jalur solusi. Jadi yang tidak dapat sekolah, selama dia sabar kita carikan sekolah. Ini untuk semua taraf sekolah Pak, dari SD sampai SMA. Semua SD sampai SMP kan kami dapat. SMA kan provinsi. SMP. Kami tidak ada ribut sama sekali. Ya karena memang kami semua harus sekolah. Kami punya ada platform lah. Kita punya visi misi yang jelas, regulasi yang jelas soal itu. Nah itu satu contoh. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita ini talentanya jadi bukan hanya kecerdasan formal, tapi juga kecerdasan dengan bakat, kecerdasan budaya itu kita pacu dan picu semua. Misalnya satu anak satu tari, satu anak satu olahraga, sehingga anak-anak itu berkegiatan positif. Nah sehingga inilah yang memacu IPM kami cukup tinggi, 83,2 sekian. Gitu. Iya, saya ingin tahu juga Pak, dengan seluruh program yang Bapak sampaikan, yang sudah dijalankan, seberapa signifikan jumlah penduduk miskin sudah berubah di masa pemimpinnya Bapak? Ya, masyarakat miskin memang sejak agak naik dari 66 menjadi 71 sekarang. Dan alhamdulillah sekarang penanganan kita itu tadi dengan lorong wisata tadi. Yang miskin itu kan tidak ada pekerjaan, tidak ada bisnis. Penciptaan lorong-lorong wisata intinya adalah pengentasan kemiskinan. Dan bukan hanya itu, perbaikan struktur sosial menjadi lebih baik dan kepercayaan diri masyarakat menjadi tinggi sekali. Karena mereka punya kemandirian. Nah inilah yang memang ya susahnya memang karena ukurannya diukurkan per tahun. Jadi kami tidak bisa ukur per bulan. Walaupun kami ada monitoring di dashboard tentang masyarakat miskin, tapi memang harus diukur per tahun. Nah, saya yakin tahun ini akan ada penurunan yang signifikan. Karena dari data-data bulanan seperti inflasi, kemudian potret ekonomi growth di provinsi yang 3 bulanan, dan begitu juga PDRB dan income per kapita, ya saya yakin kemiskinannya akan menurun. Akan menurun. Jadi untuk menutup diskusi kita Pak, sampai dengan akhir tahun 2023 ini masih tersisa beberapa bulan lagi. Berapa target perekonomian yang diinginkan oleh Makassar? Makassar pernah secara ekonomi growth pernah 8,79% di tahun 2019. Paling tidak mungkin mengambil Pak itu. Di tahun 2023 ini saya kira tembus 6% lah. Tembus saya 6% yakin, ya, saya Pak. yakin. Hanya tinggal berapa bulan lagi Benar, Pak? karena kita diukur per tahun. Ya, kenapa? Karena dulu 4,4 menjadi 5,4, jadi satu naik. Kita yakin naik lagi 1. Karena kita pernah punya experience 8,79, sekitar situ semua. Kita 2-3 tahun sekitar di atas 8. Karena targetnya 6%, pastinya Bapak juga akan menemukan satu tantangan ataupun mungkin kendala. Secara singkat saja Pak, apa kendala yang paling sulit dilakukan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Makassar? Iya, saya kira memang kendala yang terbesar adalah politik. Jadi agenda-agenda politik yang resistensi itu menyebabkan akhirnya orang tidak datang di Makassar. Nah itu juga yang cukup saya khawatirkan. Tapi saya yakin di Makassar ini anak-anak kita makin hari makin dewasa lah. Ya kita sudah punya flyover, kalau ada demo di bawah kita punya flyover, aman kok. Ya aman. Jadi Makassar walaupun ada demo, karena demo itu bagian demokrasi. Anak-anak kita juga perlu ruang-ruang demokrasi.
Kalau dia mau dibawa sebanyak apapun, kita ada flyover. Iya. Ya artinya kalau flyover ya bayar lagi income-nya, pajak lagi masuk. Iya, Kira-kira jadi begitu. banyak cara ya, dan kitanya tentu berharap perekonomian di Makassar bisa betul-betul sampai dengan target yang diinginkan, yaitu di angka 6%. Dan Baik. kalau memang masih bisa untuk tumbuh lagi di 8%. Dan kalau bisa Pak, saya ingin dapat sedikit apa saja kontribusi yang diberikan oleh Makassar kepada Sulawesi Selatan. Singkat saja Pak. Pertama, kontribusi ekonomi kita 39%. Dari Sulawesi ya? Iya, mensupport Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, intinya sebenarnya apa yang kondisi Sulawesi Selatan hari ini itu dominasinya dari Makassar. Jadi kita satu kesatuan. Begitupun kenapa Makassar bisa seperti ini, karena provinsi mendukung, memberikan ruang-ruang yang cukup baik lah untuk ekonomi. Nah, saya kira tapi kalau yang jelas adalah secara angka-angka 39% supporting kita. 39% apakah yang paling besar atau mungkin sebenarnya ada wilayah lain Pak? Oh enggak, kita yang paling besar. Paling besar Makassar ya. Baik, tentunya kita berharap semoga kontribusi ini terus bisa meningkat dan untuk Makassar sendiri bisa terus lebih baik lagi dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atas waktunya di Nation Hub CNBC Indonesia. Kita ketemu di Makassar Pak nanti ya Pak ya. Kami tunggu. Terima kasih banyak. Kita coba kota makan enak. Siap Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, Sukses selalu. sukses selalu.